Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Balon udara jatuh di permukiman warga di Klaten. Meski tidak merusak rumah warga, namun penerbangan balon membahayakan penerbangan. Pesona Pulau Arnafat di Kabupaten Demak menarik kunjungan wisatawan karena dianggap pulau baru yang muncul akibat abrasi pantai. Arus balik lebaran melalui tol Trans Jawa sudah hampir berakhir. Sekitar 80% pemudik telah kembali ke kota tujuan masing-masing. Mayoritas pemudik yang melintasi tol Trans Jawa telah kembali ke kota asal di wilayah barat seperti Jakarta. Polisi pun mulai menormalisasi arus lalu lintas lokal. Arus balik lebaran yang melintasi gerbang tol Banyumanik Semarang terpantau menurun drastis Senin siang. Diperkirakan sudah 80% pemudik telah meninggalkan daerah masing-masing dan kembali ke wilayah barat. Puncak arus balik sudah terjadi pada hari Sabtu lalu. Karena sudah menurun, polisi menghentikan one way lokal, namun one way nasional tetap diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Untuk arus balik sampai dengan hari ini yang diperoleh data 80% sudah keluar dari wilayah Trans Jawa, baik itu Banyumanik maupun Kali Kangkung menuju ke wilayah barat. Dan rekan-rekan sekarang juga bisa melihat bahwa kami di Jawa Tengah telah melakukan normalisasi one way lokal. One way nasional masih dilakukan dari mulai KM 414 sampai dengan ke wilayah Jawa Barat. Sementara one way lokal sudah kami normalisasi dari mulai 456, tadi malam jam 2 malam kami mundurkan sampai 430, dan tadi pagi jam 10 sudah kami normalkan dari 430 sampai dengan ke Kali Kangkung, one way lokal sudah dinormalisasi. Akhir libur Lebaran 2025, ribuan wisatawan penuhi wisata Ngrembel Asri di Kota Semarang. Selain suasananya yang masih sejuk dan asri, wisatawan bisa bermain wahana air hingga berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa. Masih dalam suasana libur Lebaran, salah satu wisata di Kota Semarang masih dibadati ribuan wisatawan. Objek wisata Ngrembel Asri di Semarang bagian atas atau di Kecamatan Gunung Pati ini menyuguhkan suasana yang sejuk dan asri. Di tempat permainan air penuh sesak dengan anak-anak hingga orang dewasa. Mereka berenang hingga bermain seluncuran air. Di wisata ini juga tersedia wahana Flying Fox, mobil ATV, trampolin hingga paintball. Pengunjung juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa seperti iguana, ular, kelinci, dan hewan lainnya. Ini Bu, sama keluarga, sama anak, sama ponakan juga. kenapa memilih di sini Bu? Karena di sini lengkap ya Mas, sarananya ya ada buat mancing, buat anak, buat renang, terus ada ATV, ada motor trail, lengkap sih. Lengkap ya. Berarti ini menyenangkan anak-anak ini ya Bu, ya, rame ya Bu ya. Udah berapa kali kita kesini kalau libur Lebaran. Oh iya. Bu, apa namanya untuk tiketnya sendiri gimana nih? Kalau untuk tiketnya sendiri terjangkau ya Mas, cuma 10.000 satu orang. Saat momen libur panjang Lebaran ini, pengunjung meningkat lebih dari 50%. Untuk tiket masuk wisata keluarga ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang. Cukup terjangkau bukan? Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Masyarakat lereng Merapi di Desa Seruni, Kabupaten Boyolali memiliki tradisi lebaran yang unik. Tidak hanya manusia, hewan seperti sapi dan kambing pun ikut berlebaran. Hewan ternak ini diarak keliling kampung dan diberikan kalung ketupat. Warga lereng timur Gunung Merapi di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Boyolali, berbondong-bondong mengarak ternak sapi dan kambing mengelilingi kampung. Tradisi lebaran ketupat ini disebut warga sebagai bak dan sapi, bentuk syukur atas anugerah dan berkah alam. Acara dipusatkan di jalan desa. Warga membawa makanan khusus yakni ketupat. Acara dilanjutkan dengan makan bersama atau dikenal kenduri kembul Bujono.
Usai acara, warga yang memiliki ternak sapi dan kambing mengeluarkan ternaknya dari kandang, lalu dikalungi ketupat pada leher ternak. Ini sebagai simbol penghormatan terhadap hewan yang selama ini menjadi mata pencaharian warga. Lebaran itu kan tradisi dari kakek nenek itu kan, kalau sawalan itu kan biasanya kan katanya lebaran buat hewan ternak. Jadi di sini kan kalau sapi itu kan udah bagian dari kehidupan masyarakat sini, bukan cuma sekedar hewan ternak, tapi udah sebagian dari kehidupan masyarakat sini gitu loh, yang udah bantu tiap hari ada hasilnya ngasih nafkah kita gitu loh. Sebelum diarak, ternak dimandikan dengan bunga mawar, lalu diberi minyak wangi. Arakan ternak bersamaan dengan gunungan hasil bumi sebagai bentuk syukur atas anugerah alam. Alhamdulillah, ini di tahun ini kita bisa menghadiri untuk acara arak-arakan sapi. Semoga ini akan menjadi awal yang baik juga sehabis Lebaran. Nanti semoga berjalan dengan baik dan menjadi berkah barokah untuk Kecamatan Nusuk, khususnya di Kelurahan Seruni. Puncak acara, sapi dan kambing diarak di jalan tengah desa. Arakan sapi diiringi tarian khas reok topeng ireng yang berasal dari daerah di bawah Gunung Merapi. Tradisi lebaran sapi memiliki makna yang dalam. Warga diajak menempatkan sapi dan kambing untuk dihormati layaknya sebagai keluarga karena mereka telah memberikan hasil bagi kelangsungan hidup keluarga. Tradisi ini biasa digelar 7 hari usai lebaran. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Pesona klasik kawasan Kota Lama Semarang masih menjadi daya tarik wisatawan untuk berlibur di penghujung libur Lebaran. Bangunan cagar budaya khas Eropa yang masih terjaga membuat pengunjung bisa bersuah foto ria. Ribuan wisatawan memadati objek wisata kawasan Kota Lama Semarang. Jumlah pengunjung membludak di objek wisata yang dijuluki Liter Nederland atau miniatur Belanda. Wisatawan kebanyakan datang bersama teman dan keluarga memanfaatkan libur terakhir Lebaran dengan mengunjungi kawasan Kota Lama dan menikmati setiap sudut bangunan khas Eropa seperti gereja Belenduk, gedung marba, dan bangunan lainnya yang masih terjaga hingga kini. Tak jarang, wisatawan memanfaatkan momen dengan bersuah foto dengan latar belakang bangunan tua yang masih kokoh dan terawat hingga sekarang. Oh, kita dalam rangka liburan aja sih, Mas. Sama siapa aslinya? Sama anak, sama keluarga. Ini apa namanya, gimana suasananya di Kota Lama ini? Ya rame. Kalau masa liburan kayak gini rame, seru gitu kan, banyak wisatawan dari luar kota juga yang kesini ya. Ya ini yang dilakukan di sini apa ini, Bu? Foto-foto atau gimana? Kita foto-foto terus kuliner. Kulineran. Dalam rangka libur Lebaran sama keluarga. Gimana Mbak, Kota Lama Semarang sendiri gimana ini? Bagus sih, ini kan ada sejarahnya ya dulu, dari penjajahan, jadi bagus juga bangunan tuanya. Gitu. Ini banyak datang dari mana dan sama siapa? Dari Solo sama keluarga. Mbak, spot favorit di mana ya Mbak? Semua favorit sih, semua favorit. Dipilihnya berwisata di kawasan Kota Lama Semarang, selain tempat yang memiliki sejarah juga tidak dikenakan tarif masuk alias gratis. Wisatawan hanya perlu membayar tarif parkir saja. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.